Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Punjuang Jalan Nyolandai boka tutui kasadonyo karena jadwal lai sesuai malam kini kita basuh. Entah barakali lalu tadi buka tutui ujung-ujungnya pipih. Tapi kesempatan pula bagi anak-anak kita remaja mengatur perjalanan, karena jalan yang selama ini aspal ditukar dengan beton dan laku juga semen padang. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Wa fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Kita terjemahkan Al-Quran dan hadis Nabi tadi. Semoga kita betul-betul mengerti apa yang kita baca. Aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul, dan sudah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apabila dia meninggal dunia atau terbunuh, apakah kalian akan berpaling ke belakang meninggalkan agama yang dibawanya? Dan siapa yang berpaling tidak akan mendatangkan mudarat apapun kepada Allah, dan Allah akan tetap membalasi dengan rezeki, kasih sayang, rahmatnya bagi orang-orang yang selalu bersyukur. Kemudian, tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki dari bapak kamu, akan tetapi dia adalah Rasul Allah dan Nabi yang penutup. Ini supaya dipahami nih.
Banyak lo orang nabi-nabi palsu, jangan percaya ini. Wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad SAW nabi yang penutup terakhir. Tidak ada nabi lagi setelahnya. Nanado nabi. Nabi ada sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah Allah dengan segala sesuatu mengetahui. Jadi yang paling tahu, yang maha tahu adalah Allah. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam ayatnya. Kemudian, dan tidaklah Muhammad itu kami utus kecuali rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada manusia merasa tersiksa dia dengan diutusnya Nabi, tandanya orang itu kemasuk neraka. Karena Nabi itu datangnya rahmatan lil alamin. Garak jogari jadi contoh sipai kasuri katuladan. Allah mengatakan dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Anan contoh suri teladan yang baik untuk siapa? Liman kana yarjullah, orang yang rindu ingin berjumpa dengan Allah. Tapi ingat, semua manusia yang diciptakan Allah akan berjumpa dengan Allah kembali. Tapi keadaannya dua, pintunya satu. Keadaan dua itu apa? Pertama, yang bertemu dengan Allah dalam keadaan gembira dan dapat rahmat. Siapa dia? Itulah orang yang menutup hidupnya husnul khatimah. Kemudian pertemuan yang kedua, pintunya di situ juga. Tetapi kematiannya menemui Allah su'ul khatimah. Beda malaikat datang kepadanya, malaikatnya tidak beda, itu juga Israel. Tapi ketika dia mendatangi orang yang su'ul khatimah, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang datang mencabut roh secara kasar. Yang kedua, malaikat Israel juga untuk orang husnul khatimah. Bagaimana datangnya? Wan nasyitati nashqa, datang dengan lemah lembut. Jadi selalunya dua, Pak. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada panen, ada susah, ada bahagia, ada sakit, ada sehat, ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah, ada neraka, ada surga. Jadi kaum muslimin kalau cie ini baru harus mau. Kalau tak masuk terus cuma menganan. Mulia di Allah babini oh kepercayaan. Kita cari Al-Quran ya. Kalau Al-Quran tak doa dan percaya itu terserah kawan. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah olehmu perempuan yang suka denganmu, kamu suka dengannya. Masna, tak cie. Dua, wasulasa, tiga, warba, ampe. Apa-apa itu galak-galak yang jangan. Ayat itu sudah dibaca, jangan galak. Ada sambuannya Ustaz, ada. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau khawatir tidak akan adil, satu saja. Aku itu nanam paci sampai gini. Telah mati ya lu jom ganti. Cuituna, iya kan? Itu dia. Yang kedua, untuk beristri dua, ya kan? Itu kuat secara finansial. Sebab padusi kalau tidak dia melanjut, nyusi ya Pak.
gagah awak. Ya kan? Dah ada pitih makian yang lain hari ketujuh ni dah ada pembali. Awak nyusia. Kuai memang tak ketalu ke orang kecil. Ya kan? Kalau ekonomi tak cukup, dia bayar lo kami minggu itu susah awak dia dapat tentunya. Baik. Jangan angguk senang. Kalau tidak biarlah tentunya. Kopi pahit indah bagulo, dibuat orang batu sangka, inti sari bini berdua, akhirnya lalu disuruh tinggal. Apa pun disuruh tinggal lalu bini dan tua mau siap, bini dan muda mau siap, itu nak. Jadi berfikirlah kalau bini dua, kalau putih sakit, kalau biarlah pensiun. Orang-orang pensiun kau langsung bakal buang di PDIP, tapi tak pakai BPK di mana. PDIP itu singkatannya dia buka panjangnya penurunan daya ingat dan penghasilan. Itulah orang kalau pensiun gaji nak sekarang dulu SPJ nak ada pele, acok teman orang di rumah penyakit tiba Sarawak lapang mati. Itulah nasib orang pensiun. Itulah mati orang pensiun. Jangan ini je lain. Lain sehat siapa itu? Itu yang mau baca untuk penjagaan awak. Kalau ada orang baru naik, ustaz barunya lalu. Ini kan, para ustaz perjalanannya itu dari Padang ke Lintau, estafet ke Jambi, walaupun itu baru Kabupaten Bungo, tapi jauh dia ke dalam. Estafet itu di Pulau Punjuang, arah perjalanannya lagi ke 71, lalu dia ke Otozen. Aku datang ke masjid awak, jolong yang mengaji awak, lalu lewat terati awak. Jangan lalu tak? Lalu dia mati saja. Alhamdulillah kita bersyukur. Saya kemana ngaji sekarang gembira. Kenapa? Jemaah selalu ramai. Bang kau ramai jemaah ini yang mau mengaji, rupanya banyak dan bapak halau di situ. Pertama sekali kawan jolong dan merakam di YouTube. Itu main-main saja orang biar kami rakam kaji buaya kaya. Itu kajian-kajian 5 menit sebenarnya. Ya kan? Jadi aku kalau mengaji itu kan banyak contoh-contoh alam. Kok sabah ambo suruh meniru kerambir, meniru pucuk paranci, meniru paku. Itu kan tanam-tanaman saya. Jadi ternyata itu viral. Dia telepon yang ada orang, iya kan? Buya viral gini aja. Nah, ada ambo pakai spiral, ada orang pakai Indah si viral buya tapi rumput viral didengar oleh orang seluruh dunia tu orang katanya di mana nomor telepon buya. Akhirnya seperti yang sekarang ini. Dan saya tidak membayangkan ternyata kenapa orang ramai mendatangi majelis ilmu ketika saya ceramah ini, karena beliau sudah rata-rata nampaknya menonton di YouTube. Ya. Malah ambo dan takajui, Pak ambo lupa ya. Sebab nak nasi itu macam bangun. Lain sehat ya. Ambo tambah buang saya tak tahu orang. Lupa ambo bahasa ambo tiap hari nonton di YouTube. Jadi malah rasa kerap saya nyopaci sebab ambo. Mungkin lain nak orang bersih. Lain laki-laki ya. Ada orang melakukan nasi lah, dia cari apa-nya, dia cari apa? Cari apa-nya, cari apa? Pak, maaf ya Pak. Apakah Pak Buya Rizwan ini
Bago yung samo sa Europa ini. Ang yung manake ako minta foto. Ya kan? Ala samo ang bojo celebrities gitu. Iko sudah ngaji ko dola minta foto. Foto ya lah yung ya la dia ni. Jadi bagi saya sendiri tidak terbayang akan begini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, anak-anak ambo, Bapak muda, Ibu muda yang berumur sekitar 40-an. Mudah-mudahan Anda bahagia dengan pasangannya masing-masing. Jauhi selingkuh, jauhi perzinaan, jauhi LGBT, dan jauhi segala perbuatan yang mungkar. Saya yakin kalau Ananda meniru kehidupan rumah tangga Nabi dengan istrinya, akan kekal rumah tangga itu. Bak punco laki kaulu, lilin ambalau paraketnya. Katangga rasul tak mungkin. Altah kok garak dari Allah. Sampai ke surga nanti akan dikekalkan pergaulan oleh Allah. Karena suami taat, istri taat, ditimbang dosa dan pahala, berat pahala, dua-duanya masuk surga. Bini kami lagae, satu di surga bini lagae je kami nanti. Tidak di surga na dorang gae. Ba kami nagae ko tu tidak masuk surga. Di surga nanti diubah ya. Laki-laki di surga itu setinggi Nabi Adam, kulitnya semua putih. Tingginya 60 hasta, 70 hasta, 60 meter, kulit putih bersih, wajahnya 25 tahun. Coba bayangkan. Jadi kulit bersih putih, awak tinggi, wajah 25 tahun. Jadi nan singkit-singkit, nan hitam-hitam kalian apa? Nanti asal masuk surga, kalau masuk neraka tambah kanun. Panggang je lagi. Jadi cari istilah tiket ke surga. Salah satu tiket ke surga itu apa? As-salatu miftahul jannah. Jadi anakku remaja jangan sia-siakan salatnya. Anak kunci surga itu salat. Untuk itu jangan tinggalkan salat. Kemudian di surga perempuan setinggi setiawa, kulit putih, kemudian wajah 19 tahun. Setelah nanti ya, ambo ibu dalam meninggal di pesubuhan Allah dalam surga, dia bantu umur 9 balik. Iya kan? Coba yang sama yang mau nikah dulu, ambo umur 24, dulu nikah, ini umur 9 balik. Bini yang mau tu rancak. Ambo tak minta persetujuan Pak, tapi melalui ambo. Ya, kalau nak rancak melalui ambo, mereka sampai anak ambo 5 je nya. Lagi anak cik dia tambah kami ya. Lagi cik lain tambah cerita. Ciri-ciri rancaknya Ustaz. Ada tak 3 ciri-ciri orang rancak di Minang dapat ya? Pertama hidungnya coba suntunggal. Tahu bawang putih. Aku di kampung Denda Sunnah Mono. Di mana tu Ustaz? Di Wasu. Apa ada suntunggal ibu lihat kalau ibu ke Manasa? Antara PC jangan cuak. Giginya halui-halui putih rapi, galak berpiciang. Rambut garis tiang, kulit berasih putih, dia tumbuh di bulu-bulu alui. Bulu-bulu ramang tak rapi di tangan. Itu nalah meninggal namo. Lawara lah 3 tahun 3 bulan. Dia dapat bantu orang yang tim ini. Adalah yang tunjukkan dari bayang kata laut Baling yang kampung Rambatan, kampung Perak tanahnya tinggi, pada buah ombak di Muaro, riak memecah ketapian.
tamanuang badan jago lalu bu dicari suuk jo kida dipandang kiri jo kanan kawan sakasu nalah pai jatuh badarai ayo mato ka Allah sajo berdoa cukup dapat mungkin ini dia dalam mencoba tapi Allah kayo supaya jam manuang saya di rumah sejak kematian bini nyo viralkan di Allah orang ingin mengundang ke tempatnya sehingga mau gembira mencari jamaah Rabbullah ya kan jadi rusuh tu hilang tak tahu rusuhnya kematian bini ya kan baru itu parangai itu karena ambo kalau makan dia melipik tangannya di meja dan saya tak makannya hatinya uri-uri dan lekang pagi-pagi ini tak tahu itu lah sama lagi awak yang ambil ini Allah dia punya Allah awak dia hak pak bahkan itu akan terjadi kepada masing-masing mudah-mudahan beliau husnul khatimah diampunkan segala dosanya dinantinya saya di surga mudah-mudahan bapak dan ibu begitu juga dengan suami sama-sama masuk surga amin kita malam kini lah dimulai Debriar Rabiul Awal itu lomba-lomba dari anak-anak kita dan itu sudah lebih dari seminggu nanti hadiahnya akan dibagikan. Saya dulu mendapat hadiah juara azan sekecamatan itu kambiang bebalian di Malaysia. Jadi melo kambiang berulang. Sampai ambo di pesantren kambiang tu sampai kambang 20 ya kan? Dapat juga membantu orang tua saya untuk uang sekolah, beli baju dan segala macamnya. Ya kan? Jadi gembira sekali kita dapat hadiah. Mudah-mudahan kita saksikan nanti cucu-cucu saya mendapat hadiah dari panitia. Bapak Ibu yang menyumbangkan sebagian rezekinya untuk kelancaran perlombaan anak cucu saya itu dibalasi oleh Allah dengan harta kembali dan pahala yang berlipat ganda. Ibu, Bapak, kita luruskan memperingati hari lahir itu memang tidak ada hadisnya, tidak ada, Pak. Ya kan? Jadi orang salafi yang disalahkan orang membid'ahkan orang itu kalau mengenai itu banal, Pak. Tidak ada hadis Nabi menyuruh awak mengulang tahunkan lahir beliau. Malah untuk awak saya andaikan bapak ibu yang hadir sekarang ini, ya kan, telah ditentukan di Allah ajal, ya kan, misalnya nama Pak Ahmad, kamu mati 5 hari lagi, aku mau ulang tahun dan dia lah, coba inok mana, 5 hari ini mati, ada ulang tahun lagi, nah, yang disuruh Nabi itu apa? Mengingat mati. Jadi kalau masalah ini betul orang salafi, ya kan? Yang disuruh Nabi itu apa? Aksiru zikra hadimil ladati yakmil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Jadi kalau kita banyak mengingat kita akan mati, kita pasti banyak-banyak pula mempersiapkan amal untuk dibawa mati. Kalau kita banyak mencintai dunia, kita akan lupa persiapan diri untuk dibawa mati. Itu kebalikannya. Tapi kalau membaca sejarah Nabi di kecian bid'ah, itu salah. Sebab di dalam Quran jelas menyatakan ya Allah supaya Nabi itu dibaca sejarah. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi acara awak malam
tabligh akbar sirrah nabawiyah. Itu judulnya narancak walaupun lagi buat di spanduk Maulid Nabi. Ya kan? Tabligh akbar dalam rangka kita membaca sejarah Nabi. Kita baca saja beliau ketik. Ketika Nabi itu ketik, itu dia ada Allah keistimewaan namanya irhas. Namanya Ati ambo atau dia di Indo nama irhas kecil. Apa itu irhas? Sesuatu yang tidak ditemukan di bayi lain, tapi ada di bayi Nabi. Nabi dan masuk bayi. Contohnya Nabi Muhammad. Begini, orang Arab itu Bapak Ibu, sebelum turun surat An-Nisa itu ketika Nabi sudah jadi Rasul. Biasa saja di orang Arab itu menyusukan anak orang lain, itu diupahan. Jadi orang yang menyusu itu menerima upah dari orang punya anak. Yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini namanya sudah diberitakan oleh Allah dari Nabi ke Nabi. Nabi Adam lah tahu Pak, bahasa Nabi terakhir nanti namanya Muhammad. Atau istimewanya dari awak. Awak dia nama Pemilu. Setelah lari dicari dulu manusia laki-laki. Kalau dalam kandungan saja dia ada orang tua, dia nama Samsudin. Kira anak pula ia kanu manusia tidak cocok. Dia nama Ernawati, lah ia kiranya laki tidak cocok. Namun kok dinantikan lahir. Rasulullah SAW, Nabi Adam saja sudah dikasih tahu bahwa Nabi yang terakhir nanti namanya Muhammad. Yang kedua namanya Ahmad. Muhammad artinya orang yang banyak dipuji, Ahmad orang yang terpuji. Jadi kalau ada yang dikasih nama itu oleh orang tua, jangan kurang ajar para nenek. Kalau kekurangan ajar, cak galadi senama. Jangan nama galadi. Tapi kalau nama Muhammad itu artinya banyak dipuji. Ahmad terpuji. Nah, jadi kita kemarin nama anak berpikir-pikir dulu. Dia nama anak Ismail, hanya narkoba. Dia Ibrahim, dia Yudi, ya kan? Dia Muhammad, dia penyabu ayam. Dia nama Ayub, dia pelari menyulam. Artinya bagaimana? Kita tidak salah memberi nama anak yang baik, tapi sesuaikanlah pendidikannya untuk melebihkan dirinya mempelajari agama. Jadi ketika Nabi lahir, Allah tahu kan, babondong-bondong lah ibu-ibu nan punya anak bayi. Contoh aku dan kecil baru lalu dia. Jangan lalu yo bu arisan yo. Kalau pengantin baru ya pengantin sanyo, kau nak ayo pagalui malah kalau lalu. Itu pengantin lalamu. Amor dulu ketika jalan nikah itu kantor sehari malah mau tahu. Ini itu anak mama tu banyak negeri tanyaan. Dia kan, lalu jam 3 sehari kantor. Mungkin nanti kantor tu pengantin baru berjaya. Ya lalu tak. Ambo jalihan kalamahan mengaji lalu. Kalian dia. Ado dulu kalau kini segalanya lah modern. Kalau babaun katia awak amih kan ada Rexona, ada Nivea, macam-macam lah mereknya. Kalau dulu di UB orang jo turisi jo sadah. Aku tiko orang menarang UB itu lalu tiba di rumah jo tanya di bininya. UB katia udah nan musuh tu. Tarasi
dia sadar. Kecil orang nama gue tulisi. Akhirnya kecil itu rumah tarasi karena matanya telah lalu. Kalau tarasi diubah ke ketiak, dia tambah harum. Bertambah bu, jalan loya lah. Ibu bapak, sebanyak ibu-ibu datang untuk menyusukan Nabi. Air susunya banyak, badannya sehat. Tapi tidak mau Nabi menyusuinya. Mengeleng Nabi. Beko adalah sanjo. Tiba seorang wanita ditemani oleh suaminya, namanya Halimatun Sa'diyah. Wanita tu kurui, mukonya pucet, anak ketek nyorendong menangis saja. Nyo tanya dek wanita lain, bu, bang engkau anak ibu menangis saja. Nyo kurang kanyang menyusu karena air susu ambo nak sampai badan ambo kurang sehat. Tapi mencari ibu guru itu Nabi itu sah. Itu nanti khas. Apa tu Abdul Muttalib kakek Nabi nak mungkin ananda menyusukan cucu ambo. Karena badan ananda kurang sehat, susu tak air, anak seorang saja tak kanyang. Tapi cucu apa ingin menyusunya mau? Iya kan? Hanya susu ada Ibu Alimah. Baitunya menyusu ke Ibu Alimah, langsung membanjir air susu. Kemudian kenyang kedua-duanya. Nabi kenyang, anak Ibu Alimah kenyang. Mukanya nanggak pucet itu ala ransu merah. Dan tenaganya semakin pulih, tidak lemah dia lagi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kamu Nabi menyusu Ibu Alimah? Ternyata tubuh Ibu Alimah itu dahulu kan setetes mani itu bercampur dengan ovum yang keluar dari tulang dada perempuan. Mani keluar dari tulang sumbi laki-laki. Maka dia membaur, jadilah dia janin. Yang akan jadi ovum, yang akan jadi sperma tadi dimiliki oleh wanita yang salehah dan laki-laki yang saleh. Jadi bapak Ibu Alimah itu laki-laki saleh. Makanya tidak ada mandi yang pinti covid. Ya kan? Jadi anaknya itu berasal dari sperma makanan yang halal. Yang Ibu Halimah begitu juga, ya kan? Dari ibunya ovumnya itu halal karena ibunya juga tidak pernah memakan yang haram. Jadi dari lembaga itu harus dipelihara. Karena itulah yang akan menjadi manusia. Dan manusia itu dipercaya oleh Allah jadi khalil. Itulah ayat yang dibaca Imam tadi. Inni ja'ilun fil ardi khalil. Jadi jadi itu bapak pun banyak mencari dekat tadi. Mereka wali dia mereka dari sana. Oh katanya tadi tetangga tapai. Sedap rasanya. Ibu dan bapak yang terhormat, ya kan? Jadi kalau makanan yang kita makan yang halal, dia berubah jadi sperma dan ovum. Kemudian kita menikah, anak kita itu terdiri dari zat yang bersih. Nanti darahnya memompa dengan oksigen ke otak, maka otaknya berpikir yang jernih, yang sehat, yang benar, yang jujur. Nabi sudah mengetahui itu ketika dia bayi, tapi itu dikasih tahu oleh Allah. Namanya keistimewaan itu mengaji itu tidak bid'ah itu dulu. Tapi kalau kita ulang tahun kan Nabi itu dibagi kue je, agak tak semua itu.
Iya kan? Betul tak pula itu. Anda ada ajaran Islam itu. Tidak ada. Maka tidak usah diperingati hari lahir kita. Kenang saja kalau Allah lahir itu, ya Allah masih di umur ini, umur bola 71 tahun. Ambo pas 71 ini Bapak. Iya kan? Soalnya lah patut mati. Baru 63 Nabi meninggal. Jadi kalau ada ibu-ibu nalah sarai ambo ko suami ibu kok matinya jangan ditangi yo periaknya lah. Kalau patut mati je tu. Sebab Nabi adalah 60. Tiko apa mangko ustaz tindaknya matilah. Pertama ajal. Nanti boleh. Kedua mungkin saja ambo viral mo. Jemaah aku tu ingin bertamu jambo. Ada semua mengundang. Tunjuk doanya mau sehat. Ya kan? Sehat Allah Ustaz tu. Sampai jual ke kampung kami. Sudah mengaji itu mengerti. Tapi tidak kabur jemaah itu. Pasti mendoakan sehat. Amo yakin banyak. Kuadona orang menyumpah cici orang mati itu. Tersinggung dia juga kaji baik. Ada dia sendiri dia sudah. Ada seorang menyumpah dia, mendoa selamat banyak tu kalah dia. Ya kan? Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Jadi setelah Nabi itu diangkat jadi Rasul, itu namanya mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad itu banyak Pak. Ayo semua ani Tuhan ani ludahi. Ayo semua Tuhan. Kencak dia aja cuma itu ya Allah. Itu aja untuk Nabi. Ya. Ayo semua ini Pak dalam ludahi. Jangan Pak semua. Tapi dia ludah Pak yang bantu dulu. Dapatnya. Jauh orang jadi. Banyak keistimewaan Rasul. Dari sela-sela jarinya ini keluar air bersih. Jadi di tengah perang pasir ketika terjadi peperangan, air habis, Nabi berdoa. Keluarlah air di sela jarinya, diminum oleh seluruh tentara Islam. Tapi mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'an. Aku hadisnya lah mau baca tadi. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untukmu dua urusan, dua pedoman. Ma in tamassaktum bihima. Selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan ada dalam bahasa Arab, ada dalam kami yang dari pesantrennya semuanya. Di dalam kata-kata tidak itu ada lan, ada lam. Ya kan? Seperti apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam. Yani apa artinya lamnya? Tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam, ada la, ada lan. Lam itu apa? Sekali-kali tidak. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu kecuriko damai jawab nado terobak. Coba perhatian, kalau inyo sakete serupa di negara ya, inyo aman hidup orang Islam. Tapi kalau inyo banyak orang yang bantai Pak. Karena Allah namanya lan. Sekali-kali tidak akan bersenang hati Yahudi dan Nasrani sebelum engkau mengikuti mereka. Kalau tidak mau ikut, ya dah gitu. Itulah perang-perang salib dulu. Jadi sejarah harus kita baca. Kalau membaca sejarah Nabi hendak boleh bid'ah kata orang atau tidak satu gitu. Tapi mau ulang tahunan Nabi, beliau bid'ah tidak ada di surah Nabi. Dan kata Nabi, kalau engkau berpegang teguh dengan Al-Quran, ya kan, ma in tamassaktum bima, dan sunnah,
engkau tidak akan tersesat selama barana orang kami menyesatkan awak bangsa nak sana di Islam, tapi awak tetap istiqamah dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi menjamin kita tidak akan tersesat. Cuma bapak-bapak perintah Al-Quran dan Sunnah kok, kalau dia tujuh nafsu amarah, nafsu hubut bilang dibawa, sebenarnya nafsu itu menolak. Ya nafsu itu ingin malapihan segala hasratnya. Di agama direm. Ya kan? Itu banyak orang berak. Tapi kalau orang nan beriman berpikirnya positif. Antara peraturan Allah, peraturan yang dibawa Nabi dari Allah, jo nafsu awak sama kupiah di kapalo. Mana dulu kapalo di kupiah? Kalau sampai kupiah kapalo negeri tara di kapak atau kupiah di juga. Kalau nan sehat orangnya kupiah itu kan. Kalau ada bertentangan peraturan Allah jo nafsu awak, itu nak peraturan dan salah. Tapi ya akalnya orang kapalo yang bukan hanya tarah. Ya lalu dah. Kalau ngantuk lah, memori itu dari Lintong ke Pulau Kunjung, kalau yang aku aja mau dana, ya, latih ya di hotel lalu lagi. Ada contoh sana loh, itu orang mati mini kontak teratur. Jadi nama ini sayang sendiri. Ini kadang-kadang. Itu sebentar cara yuk. Kalau bini kami itu pakak bagus kan. Bercerai di bibi yang munculnya cukup rambut. Sama. Ini pun saya nak keluar. Kan? Yo anak kelapau. Aku itu nak dipandang nak. Kalau dah dolah yo. Ya saya mak aku detik. Ada ibu itu dah jadi amak kita tadi. Kalau tak pandang. Ibu-ibu itu kalau ada laki dan emosi dan ibu lawan. Ibu sabar, kalau ingin rumah tangga bahagia tetap kekal. Ya kan? Kecil suami kau bawa apa kau? Apa dah meninggal ada yang dah sakit yang dah semua. Itu siapa? Jangan pak amatnya. Amak kau, abang di pulang kampung mereka hari lalu. Kalau ada pasal sudah lah pulang beliau ikut bersampaian. Pandi kau. Udah dari sarjana, ambil PSD aja lah. Kilo kau, dia malang dah dapat ini. Kalau dilawat banyak. Ibu, Bu, ibu nambah sampai puluhan itu sama anakmu. Ibu-ibu muda anakmu sama. Ya. Jadi biasa itu sedangkan ustaz aduh bagaduh jadi ini. Bangun ku aduh orang laki-laki suami istri itu bagaduh. Karena apa lain, amak lain, suku lain, kampung lain, sifat. Dan sedang orang beradik kakak lewat cakap yang bukan urusanku. Ya kan? Apa lain suami istri? Ambo kalau ibu tu derang maksudnya itu tak melawan. Dia bisa tagang itu karet. Dia kan anu dinding punggung ambo di tangan. Ambo tak membalik, buatnya. Baik kau sore kalau sudah mandi telah bahagia. Bocah ini sudah kotor. Itu mengambil minyak kapur. Hendak kelin tak. Dibola kam, dah, orang lagi dah. Ini jadi buang, hanya kosong dia kelin, dah. Ini dah jadi buang dah. Ya, mohon dia dah kata langsung sering kau dah caput.
loh. Jadi anak mama kok kalau dilawan pecah dua. Ini kalau menikah bakal nak bisa sabar tadi. Manusia turun segala sebentar. Kalau kesal tangan malam kayaknya, pindah bilik dan celek. Biar rumah perumnas kan ibu bilik. Jangan dua lagi pindah bilik jawab. Aku hari jalan pengenak untuk kau tinggal mencikok saya di bangun. Aku tak sebetul ni. Artinya lah sana aku. Aku tak boleh tambahan lagi. Kalau pisah-pisah awak suami isteri kau susah mau urus anak seorang. Tapi kalau pisah cara hitam bilang meninggal itu musibah nak dibuat-buat. Cuma Allah kamu memisahkan kami, anak kamu lah pesannya. Mana cucu-cucu dan sawale itu, ibu nak tahu sadonya. Cucunya tu, lagi piti sadonya. Dah ada beban tanggung jawab lagi. Jadi ibu-ibu muda, anak-anakmu, kalau terjadi perselisihan paham, atau sifat suami dan kurang setuju, jangan itu dipojokkan. Lihat di bidang yang lain. Aku laki-laki kok gak pakai emosi. Ini aku mencuci kok. Aku nyomong kain, aku balanjo di pasar. Dia tolong istrinya. Kalau istrinya mengilang lado, dia marah-marah karang dia. Cuma dia jangan usi-usi. Dia capek kasih uang. Itu dia. Jadi lah dapat jawab apa namanya kakobeh itu orang Padang. Kakobehnya tu itu nan kita tandoi. Ya kan? Ada laki-laki suami kau dan suka dipuji istri. Kalau ada itu puji taruh. Makin mandi dah. Kau ni mah udah balik baju batik. Bentuk orang nikah awak dulu dah dia mencari baju batik. Ini itu saja. Menyenangkan hati suami bapak halo, menyenangkan hati istri bapak halo. Itulah sifat Rasulullah. Rasulullah itu mengimbau gini, ya kan? Ya Humairah, wahai istriku yang kuning kemerah-merahan. Setiap kapahi Rasulullah itu nyociumkan yang bininya kok, walaupun dia sadar bapak itu. Ya, kamu Nabi hanya cium. Itu nangkap batin. Terangkan Pak Bro. Apa yang ngecek? Gak ada waktunya istrinya. Bu, ambo kalau hujan hari kapal yang mengaji sama ibu kan yo motor sekali. Ya kan? Hujan hari madak. Lama telepon tadi di Padang hari tak hujan, mau di rumah kami hari ini hujan. Kalau tak baik, mau kecewa orang itu. Hanya tagak di pintu basi ke keluar. Itu muncul. Lapen jalan. Mungkin nyoba pantun mungkin. Apa pantun mungkin kira Ustaz? Sinai anak rantiku Pariaman. Menangis hamba tagak di pintu, malape udah hujan-hujan. Tapi itu mungkin kan? Hendaknya mendoa. Selamatkanlah suami ya Allah. Yang kebaikan menyampaikan kajian ya Allah, menyampaikan pesan Rasulullah ya Allah. Selamatkan yang timur saja. Mungkin jauh itu, aku yakin dia tak menyumpah. Ibu ada menyumpahi suami pikirannya. Ya Allah, selamatkan suami saya. Menurut matua moda dulu dalam serang itu ya. Harus begitu. Kalau ada laki-laki ganteng dalam hati kita selain suami, itu alamat rumah tangga karusa. Dari balanti ke paidan itu nenggadang muaroyo, dalam balaki bapacaran itu nenggadang sensaro. Lihat dengar di kalian. Ayo palu dalam mau jadi selingkuh.
Anu dia kepanjangannya selingan indah, keluarga tetap utuh. Tidak mungkin keluarga utuh kalau sudah saling mengkhianati. Tidak akan utuh keluarga. Ya kan? Jadi berhati-hatilah. Ibu-ibu bapak-bapak nanu sampai puluhan itu banyak godaan Pak. Banyak godaan. Ya kan, kami jalan umur 40, makanya Nabi dilantik jadi Rasul pas umur 40, 38, labir 37, labir carilah di WA. Kalau kita cari Facebook, saya janda beranak satu, saya tak memilih yang kaya, orang tua pun jadi asalkan setia, WA saya ditanda panah. Mau mencari itu loh. Memahami padahal raja-raja tidak memahami arti pernikahan. Jadi dia pernikahan itu kawin saja, melepaskan nafsu biologis. Menikah itu kata Nabi apa? Membangun rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah. Kalau tidak ada masalah yang sangat rumit, jangan Tuhan carai. Tapi kalau berselingkuh coba lapas ina istri awak itu kalau tidak dicarian Pak itu dayus gitu ya. Dayus lemah iman. Ada kawan dia selingkuh bapak, dia nampak dia dengan kamu, tidak Pak carian, dia kan tidak usah. Aku laki-laki sama kancing rendang. Tapi ada orang kawan baca dia cik rendang tu, dia cik makan masa itu cik rendang tu kan mesti banyak. Jadi Nabi ini banyak yang kita di masa kecilnya saja sudah istimewa. Namanya sudah ada sebelum tubuhnya ada. Masa remaja. Untuk anak-anak kami dan muda ya, Nabi itu pernah talambe pulang nak, ya kan? Nyokan juga Abu Talib tinggal tu saja kaki jemeni meninggal. Anu kanyo dia Abu Talib, bapa mata ni Muhammad, kamu ke talambe pulang. Ambo diajak dek kawan mani konser Pak. Pokoknya musik, ya kan? Apa-apa lagunya bijak Abu Talib. Pas tidur di sini, ambo langsung takkan tua balik, letak kamu jambu dete, dah ke orang menonton, tak ada cie lagu terlalu. Jadi Nabi itu sampai dipelihara oleh Allah, tidur di tempat konser itu, ini langsung takkan. Akal Muhammad yang sini tak ada mendengar lagi, mendengar mendengar konser, mengonjak-onjak seperti artis ini. Acu itu larangan iblis. Dia cerita nak kenyataannya cerita. Ini minum kita dua dari. Maka apa? Tali kayu panjang 9 kurang memapai hati telang kadang anak lumbu-lumbu. Minum air basuh tangan, makanlah kue dan taidam. Jangan di paseraan saruknya. Kurang membawa ya Allah, kurang membawa kemari ya Allah, masuk Allah yang kesurga ya. Amin. Oh, boleh saya tanya cik? Boleh. Pak Aman ke Ustaz di bawah ente tanya. Pada payahnya berpikir bola mengerang ni. Ayam batino kalau sudah takut tetap Ustaz Allah. Tengok tanya Ustaz. Saya dah 3 kali.
Besok kau tak boleh jalan itu. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Hari yang ketiga kau tak boleh aja. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Saya tahu itu kasihnya tu. Boy kan Ustaz tu tertalu. Talu adalah keluar. Jangan ikuti kayu putih sebenarnya. Itu kecil ayam. Sadang ayam lain tahu je. Masuk Ustaz tu ada bukan? Saya tahu. Ingat. Kalau tahu ibu tua, biasa datang Ustaz nanti dia lupa. Kan? Barang mana kau jual tertahu kan? Kalau saya baik dia kira. Lain sehat ibu bapak. Mudah-mudahan sehat. Tapi bisa tak awak dan sadang sehat loh? Kalau Allah berkata meninggal, bisa? Karena kematian itu tidak memandang orang sakit, tidak memandang orang sehat, tidak melihat usia tua, tidak melihat umurmu muda. Tidak ada alasan namun menantu ya Allah dan matian tidak ada. Kalau ajar sah, itu lagi contoh tidak. Awak kan sehat ini, tapi sudah kita mengaji mereka. Rupalah tiba di rumah. Salah satu jamaah pada meninggal. Pada siang sudah salat subuh yang umumkan ke ketua masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah satu jamaah kita yang tadi malam sangat antusias mendengarkan ceramah sirah nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Rizkawardi dari Kota Padang. Tapi lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanyon, anu babalik kenan punyo. Lalu beliau tiba di rumah, panjang dibawa ke rumah sakit Sungai Dari, tidak bisa ditolong lagi. Sekarang rumah duka sedang berduka dan jenazah beliau sudah terbaring di sana. Habis salat subuh ini kita pergi melayat bersama-sama. Aku tanya siang juga. Tu nambah sana di dunia mendengarkan. Tu contoh dia aja. Aku bisa tak? Makanya disuruh oleh Nabi, perbanyaklah mengingat mati agar kamu mempersiapkan bekal untuk dibawa. Coba sudah berapa kali ketua tadi saya awak kali Padang di sebelahnya ada kuburan. Coba bayangkan, ada ndak orang dalam masuk kubur tu nak pulang sekali hari raya. Nah, kan? Berarti kematian itu menjadikan manusia sadar bahwa hidup di kubur lebih lama dari hidup di dunia. Percaya tak? Kita ambil contoh nandake saja Nabi Muhammad. Kalau Nabi Adam dalam Muhammad. Nabi Muhammad berapa usia beliau, Pak? 63 tahun dengan Masehi. Dengan Hijriah. Kalau dengan Masehi, umur Nabi kita Muhammad SAW hanya 61. Dengan Hijriah 63. Jarak beliau dengan kita sekarang sudah 1500 tahun. Artinya beliau sudah dikubur selama 1437 tahun. Coba jangan Pak, lah kali umur di dunia beliau dikubur. Ada yang menunjukkan untuk senyor Nabi, kau orang mencilok kotak mesaji gereja tu hari tu, baraka merasa ini dalam kubur. Pitihin Pak orang ke kesejahteraan mesaji hanya cilok. Baraka merasa ini dalam kubur.
1400 tahun dia ada. Nabi Muhammad itu dia diampunkan oleh Allah. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Dan dia orang maksum, tidak dibebani dosa. Dan dia dijamin masuk. Nabi Muhammad itu Pak, walaupun 1400 tahun di dalam kubur, hari kiamat nanti kan 2 kali trompet diambil. Kiamat pertama trompet berbunyi hancur semua yang ada. Setelah rata kemudian direhabilitasi oleh Allah. Ada bumi baru namanya mahsyar. Ditiup trompet lagi, keluarlah seluruh kita dalam kubur dalam keadaan bertelanjang. Aduh lo kawan, sebuah kemasan, manusia bertelanjang, tubuh penonton. Tidak bisa mata melihat aurat saat itu lagi, lebih-lebih yang banyak dosa. Dia sudah sibuk bagaimana nasib setelah ini. Tidak terjadi orang manusia itu lain. Begitu huru hara hari kiamat. Bapak tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong ibu, teman tidak ada toleransi ke kawan, semuanya berjuang sendiri-sendiri. Yang dapat menolong hanya Nabi Muhammad SAW. Dan kalau tolong tu siapa? Orang yang punya kain tapi kainnya cabik-cabik. Syafaatu panumbo. Kalau nak sembahyang Pak, jadi ada orang pakai syafaat itu tak pakai lah hati mana. Ya, tak ada orang terima Nabi itu salat indah, puasa indah, pajudi, pazina, manipu wanita orang. Ya Allah ya. Mokate tahu dekat. Ayo sibuknya orang di mahsyar nanti. Jadi yang perlu kita ingat, jangankan di mahsyar, di kubur saja kita lama daripada umur kita di dunia. Itulah sebabnya kita disuruh meneladani akhlak Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, jadi Nabi itu kan sangat mengasihi istrinya. Itu ya Pak. Ibu-ibu itu loh senang lewati suami jadi upiknya. Suami ibu kini masih dinas menjadi ASN. Dapetnya dinas keluar, katakanlah ke Kalimantan. Dapet sinannya membalik kain batik Kalimantan. Mau ngaji ke sinan, jualin orang 2 macam batik Kalimantan. Lambo jahit menjadi baju. Dulu tukang jahitnya di hotel sinan. Membawa baju sudah dia mau pulang. Ya kan? Tiba di sana di rumah nyoba di kain itu sampai meter. Kalau sampai untuk baju muslim tu, ya kan? Bu, kau udah mandi di Kalimantan. Dicagit berapa? Tiba tak ketujuh dah raginya kan warna. Tapi supaya waktu suami kau sana, dia dah pandai lana udah memilih raginya. Lalu tetangga sampai awak pakai kain serpek. Awak seorang baru bedah. Lantas dibawa ke tukang jahit, dipakai wirid yasin, dipakai DKMT, dipakai pengajian, dipakai harisan, dipakai memberhasil kabun sawit. Ya, anu kecil suami, gadang nanti ini dan kembali kain baik. Dia pakai tarif. Kecilnya dalam hati, tapi awak dalam hati awak mengkorin pakai tawih kain merah supaya nak capek cair. Tapi hati suami sana. Bu, oh, ibu ada tak mendengar Raja Fir'aun? Baik, di zaman siapa? Di zaman Nabi Musa. Elok atau kejam? Kejam. Anak laki-laki yang lahir di zaman ini itu langsung dibunuh. Lalu orang membantah tu Pak, takut. Ya kan? Anak perempuan dibiarkan hidup. Tapi dia mempunyai istri yang taat. Namanya Ibu Aisyah.
Maka Ibu Aisyah itu sekarang diambil untuk jadi nama ibu-ibu organisasi Muhammadiyah. Suami kafir, kejam, tapi nyo melayani suami, bapak-bapak ibu-ibu sangat-sangat dipujikan. Sehingga dia berdoa, begitu saya melayani suami saya, apakah betul ini ya Allah? Kalau ini betul, buatkan saya rumah di dalam surga ya Allah. Ternyata doa Ibu Aisyah ini didengar oleh Allah. Jadi ibu kalau masuk surga nanti, kalau masuk selangkah dua langkah ke dalam, ada rumah banamu di luar. Aisyah itu rumah istri Fir'aun. Jadi mengkodape itu nyo memuliakan suami. Abaa Ibu Aisyah tuh memuliakan suaminya. Kalau nyo kama masak, nyo tanya suaminya dulu, David, nak Firdaus kok Firaun? Ada kelamaan sampai hari ini David. Ibu lucu itu ke suami ibu. Nak cayo dan bukan nan maha patang lo di Muarobuno di sai orang rapuang kuan lihat lo ya tu apa cindawan sudah tu jadi yang mesai alian lo ya kan itu nyuagi lado rupoyo pakai kuayo rupoyo ini dia ayo nasi ba lihat kan abang kuadojo ini dia bu kami bertanah cara lamo untuk ustaz supaya karak nyuarum yo tumpu kami tanah ndak jadi kami kurang bertanah kan di diam saja kami tidak kuat jadi hanya di dia itu kami sambut kami buatlah campur lama bu iya kan lama jadi yang misalnya ada duit rabuan misalnya ada duit cendawan yo campur yo udang sari yo siram aja nasi yo lagi asam lama makan emosi nak emosi buang panik bawang itu dalam ada macam sampai ketek nyo bakar macam masih kan ganyo ba dua tu jubillah anu bakar na rotu bunuh ya bila itu jadi nang kalama tu nak mahado di kamar masak dan sembarang gue sama tayo nak kira ini terdengar Yubi ande Allah kalau bisa wak menyenangkan nanti suami rumah rancak di Bu, kamu cerita ke ibu cerita Nabi dia bu. Awak nanti dialau diarahkan bersama-sama masuk surga. Kan yo lai. Ayo lo pergi. Ambo ingin jamaah yang berkunjung dan masuk gamoga di mana saja. Ambo doa masuk surga. Amin. Bu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Diarahkan bersama-sama orang takwa itu ke dalam surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah sampai di pintu surga itu dan dibukakan pintunya oleh malaikat penjaga surga. Kalau orang masuk neraka pak mengamu surga ke pintu. Jadi kalau masuk surga dibukakan wa futihat. Buka pintunya, nampak nak isi surga itu sebagian. Dek rancaknya isi surga itu tak pernah dilihat di Pulau Penyuang, tak pernah dilihat di Makkah, tak pernah dilihat di Dubai, tak pernah dilihat di Qatar. Di mana saja kota rancak di dunia, tak pernah kita lihat dan sarancak surga itu baru dibukaan pintunya. Dek rancaknya kata Nabi ada 10 tahun mengangosen. Para bayangkan indah surga. Siapa yang tidak rindu ke sana? Siapa ya? Orang yang rindu bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul
Husnul khatimah didapatkan dengan meniru kehidupan Rasulullah dalam segala lini. Kalau kehidupan Fir'aun yang kita tiru, tidak mungkin masuk. Anu itu mereka kehidupan. Bro, yang mengamunya masalah. Apa cik mereka bilang? Wa qala lahum khazanatuha fadkhuluha khalidin. Masuklah engkau ke dalam barak selama-lamanya. Coba bayangkan, kalau orang lihat ke rumah orang lancar, sudah tua keluar lagi. Jadi bupati ya 10 tahun turun. Dua keprede ini. Ada kawan ingin tinggal nggak ini. Nah, tambah kuri kan. Tapi di Sarugo lama-lama. Tadi kalau kita tarangan bahas di Sarugo, awak mugo balik dah ada sakit. Kurang asam mure, rambut bauban, mato katara, gigi tangga berubah, mendanyut, dah. Malah di Sarugo tu Pak buang air senang. Ada kawan bertanya, Ustaz, makanan lama-lama nak buang air ni nak sakit. Itulah bagi beda Sarugo di Pulau Pun. Makanan yang tidak berguna bagi tubuh biasanya keluar melalui dubur, namanya tinja. Tapi di surga, makanan yang tidak berguna bagi tubuh diolah oleh Allah menjadi keringat, keluar di pori kita, baunya bau minyak parfum kasturi. Ada enggak itu kembali di kadar parfum kasturi? Kalau ada tu kantau tu. Yang aslinya di dalam surga. Abau itu palu hawa. Jadi itu penduduk surga itu tak pokok nanti lain, tak perlu kembali Rexona, tak perlu kembali Nivea, tak perlu Embody, tak perlu cat gigi, tak perlu cat bulu mata, rancak awak dari dalam nur yang memancar, ibu-ibu yang hitam menjadi putih. Jadi jangan mau pek-pek dan kulit hitam gini lah. Soalnya kami laki-laki dah pek ini hitam tu rancak lalu angin. Jadi salah Pak nak baju hitam tak ni? Situ pek ini hitam. Ya kan? Dapat bini sumbiang sambil bangi je bentuk galak je. Dapat bini rancak kama di bawah orang kagum dia rancak nak bini apa. Kalau dapat bini dulu aku bersyukur ya. Setahun ditinggal tak ada orang tolong gaduh. Ada ketujuh dia orang jodoh. Tapi kalau bini rancak sama berpikir luar tak kemencik. Awaso sampai lawak di dunia baso dengan iya kan? Baso muarupane namurangan itu lidahnya taga sama cote situ dia banyak tadi yang tubuh yang nak timur-timur. Kita lopiaman pola oleh itu lawak sama solando yang yo bulando itu tak bulando dia bulando sama solando yang onde-onde ini kuat. Kata dunia ni kuasa. Asam bagi kuat. Sambil kuat tak awak lanjut dia tak bagi dia. Kini dah RM5,000 lanjut lala dia coynya. Aku rasa memang tak lama. Lala tu tak lama. Dia RM5,000 lanjut lala coynya. Kalau nampak dia durian dah lecak, basalahan gadangnya. Basalahan gadangnya. Dia tak tanggung gadangnya. Apa itu? Basalahan gadangnya.
Pilojo pulang kata yo lampe hari. Siaga pulang sama jojo biasa nawa adik bawa awak suami lakinya. Pulang anda mengerti masuk zaman tiga polisi pulang sama jojo dunia pak ketiganya. Itu mau kesujo awak seorang laki-laki. Salah pihak daripada polisi seorang laki. Nah, dia bahas orang paling lawak di dunia aku bahas dia. Aku disuruh training aku hari Ginanjar Kutiko tuan nado gedung 165. Entah siapa nama KFBT sabale juta. Aku lah ongkos pesawat itu dia biaya training. Aku malah dia mantuk menjadi dia. Aku tuh menjadi senang pulang bayi. Nggak tahu kok sampai Indonesia nama dia. Untuk perbandingan gitu ya, lain tak sasik ajaran dari Indonesia. Sampai Pak ajarannya itu semua training kan, wali kota Padang Bersihar. Ya kan, ambo senang kelewatnya. Iya. Jadi pagi-pagi yang bola tiba di gedung di jalan Tok Suroto. Aku orang menyumbang cucunya. Hati-hati ya nak, ya opa, cicit cucu. Aku tak tahu orang mana tu dia orang bahasa Indonesia. Lah selesai cucunya kesini, lalu orang saat dia mati yang kena lancian. Dan nanya bahasa itunya keluar, kita lupa. Anggota kiri, jawab, di mana jawab dia jawab, apa yang tadi? Kemudian di mana? Orang Padang. Orang kemudian umumnya di kota itu berjual. 15 tahun orang ni awak dari Gondol, orang yang demo. Jadi kalau tu orang ni orang demo. Jadi tu dia lihat, angin awak aja. Kalau tahu pak masuk ke mana? Sehingga pak, dia kan, acuk dia orang uji ustaz orang zaman ustaz. Dia ambil jauh membawa masuk tu, ambil orang zaman. Tapi ambil banyak bawa orang. Bulan Rabiul Awal tu bulan hari dia lagi. Tahu tak? Melalui yang tu, saya mau bahasa Arab, saya pun orang Yaman muaram, tak muaram, muaram. Siapa? Aku nak orang Bilawal melalui dia melalui adik. Sangat bagai bulan Jagai. Lama puasa gayo, adik gayo aji. Dulu saya mau bulan Arab tu, saya pun muaram di siapa tu ketemu saya. Kalau Rabiul Awal melalui Rabiul Akhir dia mulai, cuma dia lama lah dia. Cuma dia akhir asal lagi, asal aku mencari. Dia tu lama puasa kayo haji. Lama tu bulan sah. Tapi orang lain di Pulau Pujo tak tahu lagi masuk. Orang Yaman lagi di Pulau Pujo. Kita pun belajar orang. Kenapa Allah menciptakan kita seperti itu? Supaya kita saling mengenal. Kalau ini bahasanya, ini orang dari Kabupaten Padang Pariaman. Kalau ini bahasanya, ini orang dari 50 kota. Kalau begini bahasanya, ini orang Pulau Pun. Mudah kita menandai ini. Kalau payah kali kau pak, mula tu le. Pada ya banda nah aku urus dia basuh kaum muslimin terakhir Nabi Muhammad itu yang akan kita tiru. Beliau itu tidak pernah buruk sangka. Aja Allah lah doa itu. Coba awak kapal ini jangan buka sangka ke partai lain walaupun partai awak nak itu. Ya kan? Pak, kan banyak spanduk ambo dipasang dalam pengajian Pak. Ada dan nyojo spanduk caleg. Ada. Kalau spanduk caleg ada partai sinan ada nomor. Ada tanda panah ikon yang hijau.
spanduk Ustaz. Spanduk caleg, pitinya namanya keluar para foto itu kenyatakan di tepi jalan. Hanya menukuk itu. Baiknya bagi kayu untuk tonggaknya. Sudah tu nyumpahan memasang. Iya dah. Ada nak dan caleg datang. Pasti itu Pak. Tapi kalau Ustaz orang bisa disebutnya anggota PHBI. Tak ada pokoknya. Malah minta foto saya tak tahu di sini tu. Dia cetak. Jadi kalau rabah spanduk caleg itu Pak, kalau apa ini dapat palo partai yang sejunan rabah itu kagaan, tolong kagaan. KBN balik raja-raja apa Bapak ikut partai membina Islam lalu ditolong jangan. Kita sama manusia saling menghormati. Yang tidak boleh kita toleran hanya akidah. Coba bayangkan Pak, caleg itu lah payah memikul tangan, janganlah. Atau rabah beriho itu sedang ketungkui, janganlah. Jadi ditagaan bagi aku ya itu. Awak Bapak. Ada orang baca dia Pak, dia cabi beriho orang itu lah. Dia pisau itu. Tudangki. Inyo ke mempromosi dirinya dicabiak dia Pak. Ada nama toyo batulihi ala untuk rambuton. Iya kan? Itu apa nak berusaha itu? Barusak punya orang. Iya kan? Jadi awak jangan berbuat. Kalau banyak awak berbuat sangko, Pak, awak nan susah sendiri. Alam sampai langkah ketumbuh sulit bertinggal bakalakah badan di sisi orang banyak. Tapi kalau banyak awak berbaik sangko Pak, dunia kelapang. Jadi ada Pak orang cukur rambut. Nah sudah rambutnya karet bukan cukur, bukannya tilantang orang itu sudah tu. Dia rambut bisa. Saya kalau orang cukur tu lari, bukannya takbir. Kenapa dia tidak lari? Dia berbaik sangka bahwa tukang cukur ini hanya akan membersihkan bulu. Kalau mau terlalu tu Pak, di telantang tu terlalu. Ustaz, dah siap? Abang tu bisa terlalu Pak pisau diri. Kadang awak berbaik. Jadi kalau awak berbaik sampo lapang lari Bapak. Kalau awak pemburuk sampo ada orang kata dua kapes gitu ah. Enggak yang gitu yang baik. Awak malah meminum rugi awak. Jangan yang baik kata nasi sikit. Bapak Ibu yang jadi caleg, kambangan lalapi awak jangan digulung lapir lah. Tarangi lampu awak jangan dipadam lampu lah. Kalau kita menjadi pemain yang cantik, maka akan berakhir nanti apa yang kita dapatkan membawa berkah tidak saja di dunia tapi sampai ke akhirat. Semuanya kita harus bersendi kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lalu mau berceramah selama dia bertamu di awak itu waktu. Kalau ada masalah sejak dari alif sampai ya dan baca, ambo mohon maaf. Nenggai dari ambo dah, yang mungkin ada adik kemenakan, ada masalah abang ambo, maafkan orang baik nambah, mengucap mulia. Lain lagi maaf Bapak Ibu. Kalau salah ya Allah, ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.